Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip teknisi profesional. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita hajati, apa yang kita niatkan bisa tersampaikan dan bisa tercapai di kemudian hari. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengingatkan tentang pentingnya safety riding, yang dimana berkendara adalah kebutuhan kita bersama ya, untuk bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan cepat. Nah, maka dari itu kita mesti memperhatikan beberapa hal untuk keselamatan diri kita sendiri. Contohnya menggunakan helm, menggunakan jaket lengan panjang, menggunakan celana panjang, maupun yang lain-lainnya. Guna untuk melindungi diri kita ketika berkendara, kemudian berkendara dengan aman, maupun melindungi pengendara-pengendara lain yang sedang menggunakan jalan. Baik, masuk ke materi prinsip-prinsip teknisi profesional. Di sini kita bisa melihat ada dua perbandingan gambar antara teknisi profesional dengan teknisi biasa. Yang dimana di sini teknisi profesional dia memiliki seragam, ya, pakaian yang seragam mulai dari topi, baju, celana sampai apron yang digunakan, maupun juga kita melihat di sini tempat kerja maupun tata letak fasilitas kerjanya yang tertata rapi. Berbeda dengan gambar teknisi biasa yang mulai dari pakaiannya menggunakan pakaian bebas, kemudian peralatan kuncinya juga tidak diatur secara baik dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini perbandingan dasarnya. Nah, secara umum nih, teknisi profesional adalah mereka yang mempunyai kemampuan terhadap suatu bidang yang ditekuninya, serta tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi, teknisi profesional adalah teknisi yang mampu berorientasi pada tanggung jawab, ya, bukan hanya sekedar pandai menganalisa sebuah kerusakan pada mesin, tetapi dia juga bisa memenuhi persyaratan prinsip-prinsip kerja teknisi profesional tersebut, ya kan? Nah, apa saja sih prinsip daripada teknisi profesional itu? Yang pertama, tentang penanganan dan perlakuan pada kendaraan. Nah, seorang teknisi profesional ini memiliki attitude atau sikap, cara dia bagaimana untuk menangani atau memperlakukan kendaraan pelanggan. Nah, di sini contohnya ada menggunakan alas kaki, kemudian penutup tempat duduk, penutup fender, penutup roda kemudi, dan stopper roda. Gunanya apa? Gunanya untuk menghindari beberapa bagian atau beberapa kap mobil atau kap kendaraan supaya tidak adanya goresan atau tersinggungan langsung ke badan teknisi tersebut gitu, supaya untuk menjaga agar kendaraan dari pelanggan tidak ada baret-baretnya. Kemudian dari segi penampilan profesional, nah, teknisi profesional ini memiliki seragam, ya kan, mulai dari topi, kemudian mungkin dia menggunakan wearpack atau baju, celana gitu. Dan yang paling penting biasanya teknisi profesional itu dia membawa majun atau kain lap untuk membersihkan tangannya supaya selalu bersih. Kemudian berikutnya kerapian dan kebersihan. Nah, ini dikhususkan untuk tempat kerja maupun fasilitas kerja yang akan digunakan nantinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah atau supaya ketika teknisi mengerjakan kendaraan itu bisa dilakukan dengan nyaman, kemudian dengan mudahnya dia mengambil atau mencari peralatan-peralatan yang akan digunakannya. Ada beberapa contoh
yang mesti dirapikan seperti rak peralatan, kemudian tools hand-nya, kemudian kendaraan diparkir dengan lurus. Nah, makanya sebelum kerja biasanya teknisi yang profesional tersebut harus membersihkan tempat kerjanya terlebih dahulu, atau merapikan, atau menata supaya tempat kerjanya bisa teratur. Selanjutnya, keselamatan kerja. Di sini teknisi profesional pasti dibekali tentang pengetahuan keselamatan kerja. Supaya apa? Supaya dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan atau terjadinya risiko-risiko yang menghambat pekerjaan. Gitu. Contohnya misal ketika berada di tempat kerja yang bersinggungan langsung dengan bahan bakar. Nah, maka dari itu di situ tidak boleh kita menyalakan rokok atau menyalakan api meskipun kecil. Nah, ataupun ada beberapa peralatan-peralatan yang digunakan yang berbahaya. Nah, maka kita mesti bisa melihat atau memahami mana yang menjadi sumber bahaya tersebut. Berikutnya, perencanaan dan persiapan. Nah, di sini teknisi profesional harus memiliki perencanaan sebelum melakukan pekerjaan, ya kan? Dari mulai customer datang ke CS untuk memberikan informasi tentang kendala atau kerusakan yang ada dalam kendaraannya. Kemudian CS membuatkan job desk, yang kemudian job desk tersebut akan diberikan kepada teknisi. Nah, langkah awal yang mesti dilakukan teknisi adalah menganalisis kendaraan tersebut. Nah, sebelum memutuskan apakah kendaraan itu atau kerusakan tersebut mesti diganti atau bisa diperbaiki saja. Kemudian pekerjaan cepat dan dapat diandalkan. Nah, ini adalah efek daripada pekerjaan yang terencana tadi. Karena pekerjaan sudah terencana, kemudian sudah memutuskan apakah harus diperbaiki atau harus diganti, maka pekerjaan tersebut akan terstruktur dengan baik sehingga dapat meminimalisir waktu dan dapat dengan mudah bergantian, artinya tidak terlalu banyak menumpuk pekerjaan. Kemudian selesai sesuai waktu yang diinginkan. Nah, karena tadi sudah memiliki perencanaan kerja, kemudian pekerjaannya cepat gitu kan, maka seorang teknisi profesional itu mesti berorientasi pada waktu. Supaya apa? Supaya dapat bekerja dengan maksimal, supaya dapat bekerja dengan tepat dan cepat. Yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini berupa menulis sebab terjadinya masalah kerusakan, kemudian juga part apa yang diganti, dan juga waktu lamanya pengerjaan. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya mengetahui apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Kemudian juga sebagai informasi bahwa spare part apa yang kosong, spare part apa yang telah digunakan, yang kemudian nantinya akan diisi kembali ya dengan spare part baru. Ataupun menjadi bahan pembelajaran untuk teknisi sendiri apabila mendapatkan kerusakan di kendaraan yang belum pernah diketahui. Nah, oke, mungkin sekian presentasi dari Bapak. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Bila ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakannya di grup WA maupun di classroom. Nah, Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.